Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Janu Ulia dengan nomor WP 2130076, kelas Belia 1C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang saya bikin tentang Big Data yang di dalamnya terdapat Big Data dan Data Science. Data analistik atau Big Data dan Data Science. Di sini terdapat Big Data. Pengertian Big Data. Big Data adalah istilah menggambarkan volume data besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Menurut Permana tahun 2016. Big Data adalah sekumpulan data yang begitu besar atau kompleks di mana tidak bisa ditangani lagi dengan sistem teknologi komputer konvensional. Di sini ada karakteristik Big Data. Yang pertama ada volume. Volume dapat diartikan sebagai kuantitas atau jumlah data yang dihasilkan dari banyak transaksi serta volume data yang disimpan. Yang kedua ada velocity. Velocity adalah kecepatan dalam generate data, mengakses data, serta memproses data. Yang ketiga ada variety. Variasi tipe dan variasi sifat dari data. Apakah data tersebut bersifat struktur, semi-struktur, atau tidak struktur. Yang keempat ada veracity. Veracity adalah data yang ada. Ini dapat dipercaya kebenarannya, dapat diandalkan, berkualitas, serta dapat diakses dengan baik. Yang kelima ada value. Nilai pada data ini juga bergantung pada isi data dan bergantung pada skill tim data analistik yang menganalisa data dengan data dan pengolah yang tepat. Struktur data dan unstruktur data. Struktur data menurut Dietrich D. tahun 2015, struktur data adalah data yang berisi tipe data, format, dan struktur yang didefinisikan seperti data pada spreadsheet sederhana, data transaksi, OLAP, dan file CSV. Contohnya dapat dilihat di sini adalah dari data struktur adalah data sensor, data penjualan pada suatu perusahaan, data karyawan dalam database perusahaan dengan detail yang terstruktur. Yang kedua ada unstructured data. Unstructured data adalah data yang tidak memiliki struktur yang melekat yang dapat mencakup dokumen teks, PDF, gambar, dan video. Contoh data tidak struktur adalah data teks berformat foto atau gambar, video, atau suara. Di sini terdapat manfaat Big Data. Yang pertama, dapat meningkatkan kuantitas para pesaing. Yang kedua, teknik yang inovatif. Yang ketiga, penghemat biaya. Yang keempat, meningkatkan jumlah data. Yang kelima, peningkatan kebutuhan komputasi. Yang keenam, peningkatan kebutuhan analitik. Lalu di sini terdapat pengertian data science. Data science adalah penggalian atau mengekstrak data agar dapat difilter serta didapatkan data yang benar untuk menghasilkan produk yang sebenar-benarnya. Di sini terdapat business intelligence. Dapat didefinisikan sebagai seperangkat model, matematika, dan metode analisis dalam mengeksploitasi data yang tersedia guna menghasilkan informasi dan pengetahuan yang berguna untuk proses pengambilan keputusan yang kompleks. Yang kedua ada data visualization, metode grafis atau visual penyajian data dengan mengubah semua data menjadi gambar atau grafik dengan tujuan untuk memudahkan pembuat keputusan di dalam mengambil data dalam jumlah besar dengan pandangan sekilas. Yang ketiga ada business intelligence dashboard. Alat visualisasi
data yang menampilkan matriks dan indikator kinerja utama atau Key Performance Index dalam sebuah organisasi dengan menggabungkan dan mengelola angka serta performance scorecard dalam satu layar. Yang keempat ada Advanced Analytics. Bagian dari data science yang menggunakan metode dan alat tingkat tinggi agar fokus pada proyeksi tren, peristiwa, dan perilaku masa depan, dan memberikan kemampuan bagi organisasi untuk menggunakan model statistik lanjut seperti perhitungan what if. Tingkatan analisis. Yang pertama, tingkatan analisis ini terdapat ada 5. Yang pertama, deskriptif. Kemampuan deskriptif dalam bentuk laporan dan dashboard, clustering and association, pattern-based analysis. Yang kedua, ada prediktif. Prediktif adalah kemampuan prediktif seperti simulasi, skenario what if, kurva sensitif, dan perkiraan statistik. Yang ketiga, ada diagnostik. Kemampuan diagnostik seperti analisis akar permasalahan, simulasi, analisis what if, dan segmentasi. Yang keempat ada preskriptif. Kemampuan preskriptif berupa optimasi, deterministik, dan stokastik, serta trade-off. Yang kelima ada kognitif, adalah kemampuan kognitif seperti pembelajaran mesin, resolusi otomatis, kecerdasan buatan, dan penasehat cerdas. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.